moral tertutup dan moral terbuka. Masyarakat tertutup dan masyarakat terbuka. Kalau masyarakat tertutup, itu masyarakat yang sistem moralnya hanya berlaku pada warga itu saja, anggota masyarakat itu saja. Logikanya I dan other, aku dan yang lain. Kalau aku dan kawan-kawan ini teman, yang lain ya musuh berarti. Aturan moralnya untuk kita, yang lain tidak masuk. Itu namanya masyarakat tertutup. Ada masyarakat lawannya namanya masyarakat terbuka. Kalau masyarakat terbuka itu sistem moralnya terbuka. Sifatnya universal, melihat seluruh manusia itu sama. Kalau yang pertama tadi kan melihat manusia itu punya karakter spesifik yang beda-beda. Aku yo aku, kamu yo kamu. Itu nanti sistem moralnya tertutup. Kalau yang terbuka, seluruh manusia ini sama. Makanya nanti kelanjutannya kalau di Bergson ada agama statis, ada agama dinamis. Karakternya sama, yang satu tertutup, yang satu terbuka. Jangan dikira yang tertutup terus negatif, yang terbuka terus positif ya. Ini kalau di Bergson dua-duanya reduktif. Hidup kita itu ya butuh sistem moral yang universal, tapi juga butuh sistem moral yang operasional untuk identitas kelompok. Ya kita butuh Islam ya Islam, yang Kristen yang punya sistem sendiri kan butuh itu juga, tapi juga harus ada sistem moral terbuka yang memungkinkan seluruh umat manusia berinteraksi tidak bermusuhan. Nah, ini dua-duanya penting. Ya sama kayak tadi, knowledge about sama knowledge of. Bukan berarti terus yang akal sama panca indera itu terus keliru, enggak. Tapi kurang lengkap. Dilengkapi oleh intuisi. Nah, ini juga begitu. Tadi kan mungkin kamu merasa, oh yang tertutup itu negatif. Enggak. Kita butuh sistem moral untuk kita sendiri. Yang beda dengan orang lain. Meskipun nanti ada hal-hal tertentu yang sifatnya universal. Nah, dua hal ini harus dijembatani karena kita sama-sama butuh. Kalau hanya tertutup saja, nanti jadinya eksklusif. Yang lahir konflik demi konflik. Kalau hanya terbuka saja, nanti kita tidak punya identitas, tidak punya jati diri. Maka dua-duanya perlu. Jembatannya apa? Yo, kalau sarannya Bergson, rasionalitas. Jadi ini bisa jadi penengah. Kapan harus universal, kapan harus tertutup. Kapan harus terbuka, kapan harus tertutup. Oh, kalau urusan ini kita sama-sama manusia bisa kerjasama. Oh, tapi kalau urusan ini lakum dinukum waliyadin itu. Jadi ngerti wilayahnya. Bukan kok terus mentang-mentang universal terus, atau mentang-mentang tertutup terus. Kalau harus dijalankan, ya jalankanlah dua-duanya. Biasanya yang terbuka itu biasanya di agama-agama yang mistik. Yang statis ada di agama-agama yang formal, yang tertutup. Tapi dua-duanya penting. Terus, nah, daya intuitif tadi penting untuk melahirkan kreasi. Makanya nanti ada teori emosi normal sama emosi kreatif. Kalau emosi normal itu representasi terus perasaan. Kebalikannya, kalau emosi kreatif, perasaan terus representasi. Emosi normal itu diputus pacar terus sedih nangis-nangis. Emosi kreatif itu nangis-nangis karena diputus pacar terus bikin puisi. Ya, itu namanya emosi kreatif. Alatnya apa? Ya intuisi. Jadi
Olahlah emosimu biar kreatif. Kalau hanya berhenti di normal, ayo ndak kreatif. Jatuh cinta itu energimu besar. Manfaatkan energi itu secara kreatif. Kalau hanya dipakai yang-yangan, eman-eman. Pakai juga untuk secara intuitif bisa melahirkan puisi, bisa melahirkan buku, bisa melahirkan itu. Itu namanya emosi kreatif. Kamu sedang marah sama siapa, jadikan emosi itu emosi kreatif. Karena saya marah, saya akan belajar tentang filsafat marah. Nah, itu kreatif namanya. Kalau berhenti di marah saja, itu namanya normal. Representasi dulu, baru emosi. Tidak ada kelanjutannya. Jadikan ya emosi yang ada dalam dirimu itu melahirkan daya-daya kreatif. Melahirkan sesuatu yang baru yang mengubah hidupmu. Ini hubungannya sama tadi loh, evolusi kreatif tadi loh. Kita ini harus berkembang terus, jangan mandek ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik terus. Nah, itu disitulah kita butuh emosi yang kreatif. Alatnya intuisi tadi. Kok intuisi, Pak? Karena intuisi yang bisa melahirkan gagasan alternatif. Kalau pakai akal saja, lahirnya emosi normal. Diputus pacar, saya sedih Pak diputus pacar. Iya sih, masuk akal. Sampai itu aja. Ya. Kalau dijelaskan, Pak, saya bikin lagu Pak karena patah hati. Misalnya itu kan, kamu itu patah hati malah bikin lagu. Itu kan tidak nyambung kalau pakai akal. Tapi secara intuitif masuk akal. Jadi sumpekmu melahirkan inspirasi baru. Makanya seniman-seniman itu kan banyak yang ingin menajamkan intuisi. Jadi alatnya intuisi. Makanya para budayawan, para mistikus itu kan yang ditajamkan intuisi. Dengan cara apa? Menjauh dari kerumunan seperti dijelaskan tadi. Karena kalau dalam kerumunan terlibat terus dengan masyarakat, cara berpikirnya susah berubah, dapat alternatif susah. Makanya kamu nyari inspirasi kok orang sebanyak ini ndak ketemu-ketemu inspirasi. Biasanya menjauh. Dari situ energi kreatifmu keluar, intuisinya hidup. Nah, itulah bedanya emosi normal melawan emosi kreatif. Jadikan emosi apapun dalam dirimu jadi emosi yang kreatif. Melahirkan sesuatu yang baru.